I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rifana Lapananda dengan NIM 151421009. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pembuatan media pembelajaran di sekolah dasar dengan mata kuliah media dan sumber belajar oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain SAG. Oke, untuk itu langsung saja kita simak video berikut ini. Menurut terminologinya, kata media berasal dari bahasa Latin, medium yang artinya perantara, sedangkan dalam bahasa Arab, media berasal dari kata wasaila, artinya pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Gershel dan Elim mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan alat-alat grafis dan fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Heinrich dan kawan-kawan tahun 1985 mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan pembawa pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Martin dan Briggs tahun 1986 mengemukakan bahwa media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan pembelajar. Hal ini bisa berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam perangkat keras. Dan H. Malik tahun 1994 mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pembelajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, unsur-unsur dalam pembelajaran. Nah, ada pada saat para mengajar guru sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana cara mempermudah belajar peserta didik. Guru atau instruktur perlu memberi kemudahan atau fasilitas dalam menyampaikan informasi. Sebaliknya, peserta didik yang memperoleh kemudahan dalam membina informasi akan belajar lebih bergairah dan termotivasi. Dalam usaha membantu peserta didik untuk memperoleh kemudahannya, belajarnya ada banyak unsur atau elemen yang harus diperhatikan. Unsur-unsur itu adalah tujuan yang ingin dicapai, karakteristik peserta didik, isi bahan yang dipelajari, cara atau metode dan strategi yang digunakan, alat ukur atau evaluasi, serta balikan. Walaupun semua unsur telah diseleksi pada dasarnya, kita kembali pada tujuan yang ingin kita capai. Dan tujuan itu sendirilah yang akhirnya menjadi tumpuan akhir aktivitas pembelajaran. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa banyak unsur yang berpengaruh untuk mempermudah peserta didik dalam memperoleh pengetahuan atau informasi. Salah satu unsur itu adalah media pembelajaran. Pentingnya kehadiran media pembelajaran tentunya sangat bergantung pada tujuan atau isi substansi pembelajaran itu sendiri. Kehadiran media pembelajaran juga ditentukan oleh cara pandang atau paradigma kita terhadap sistem pembelajaran. Kemudian ada langkah-langkah pembuatan media pembelajaran agar media pendidikan yang dibuat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, maka sangat diperlukan 6 langkah pengembangan program media. Ada beberapa pakar yang menyampaikan tentang langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Dengan spesifikasinya masing-masing, Profesor Dr. Haji Aminuddin Rasyad merumuskan 6 langkah-langkah pengembangan program media sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis keperluan dan karakteristik siswa. Program dibuat sebelum harus meneliti secara seksama pengetahuan awal maupun pengetahuan prasyarat yang dimiliki dan tingkat kebutuhan siswa yang menjadi sasaran program yang dibuat. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan tujuan instruksional dan operasi. Pembuatan tujuan dapat memberi arah kepada tindakan yang dilakukan termasuk penyesuaian penggunaan media yang digunakan sehingga dapat sinergi antara tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan model dan macam media yang digunakan.
Kemudian poin yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir materi secara terinci. Nah, setelah tujuan instruksional jelas, maka harus memikirkan bagaimana cara agar siswa memiliki kemampuan dan keterampilan. Kemudian poin yang keempat yaitu mengembangkan alat ukur keberhasilan. Nah, alat ukur keberhasilan siswa ini perlu dirancang secara seksama sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, bisa berupa tes, penugasan, atau daftar cek perilaku. Yang kelima yaitu menuliskan naskah media, menyusun media yang akan digunakan. Setelah penyusunan tujuan pembelajaran dilaksanakan, penyusunan media digunakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai tersebut. Nah, yang keenam yaitu mengadakan tes dan revisi. Nah, setelah media pembelajaran dibuat dengan tujuan pembuatan narasi, proses editing dan uji coba, langkah-langkah yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi penggunaan media dalam instruksional. Nah, kemudian ada manfaat media pembelajaran secara umum. Manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus dan ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Kemp dan Dayton tahun 1985 misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Setiap pembelajar mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pelajaran tertentu. Dengan bantuan media, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada peserta didik secara seragam. Setiap peserta didik yang melihat atau mendengar uraian suatu materi pelajaran melalui media yang sama akan menerima informasi yang sama persis seperti yang diterima oleh peserta didik lain. Dengan demikian, media juga dapat membantu siswa dalam menerima pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Secara fisik maupun emosional, singkatnya media pembelajaran dapat membantu pembelajar untuk menciptakan suatu belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton dan tidak membosankan, mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara peserta didik dimanapun berada. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna baik secara alami maupun manipulasi. Materi pelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas, lebih lengkap, serta menarik minat peserta didik. Dengan media, materi sajian bisa membangkitkan rasa keingintahuan peserta didik dan merangsang peserta didik bereaksi lebih baik. Nah, proses pembelajaran itu menjadi interaktif jika dipilih dan dirancang secara baik. Media dapat membantu guru dan peserta didik melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, seorang pembelajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada peserta didik. Namun dengan media, guru dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya guru sendiri yang aktif, tetapi juga peserta didiknya. Nah, selanjutnya ada efisiensi waktu dan tenaga, di mana keluhan yang selama ini sering kita dengar dari para guru adalah selalu kekurangan waktu untuk mencapai target kurikulum. Sering terjadi guru menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan suatu materi pelajaran. Hal ini sebenarnya tidak harus terjadi jika guru dapat memanfaatkan media secara maksimal. Misalnya, tanpa media, seorang pembelajaran tentu saja akan menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan sistem peredaran darah manusia atau proses terjadinya gerhana matahari. Padahal dengan bantuan media visual, topik ini dengan cepat dan mudah dijelaskan kepada anak. Biarkanlah media menyajikan materi pelajaran yang memang sulit untuk disajikan oleh pembelajar secara verbal. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Dengan media pembelajar, tidak harus menjelaskan materi pelajaran secara berulang-ulang. Sebab, jika dengan sekali sajian menggunakan media, peserta didik akan lebih mudah memahami pelajaran. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Jadi, penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu peserta didik menyerap materi pelajaran lebih mendalam dan utuh. Bila hanya dengan mendengarkan informasi dari guru saja, peserta didik mungkin kurang memahami pelajaran secara baik. Tetapi jika hal itu diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, atau mengalami sendiri melalui media,
maka pemahaman peserta didik pasti akan jauh lebih baik. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line.